Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardabili dengan NPM 520021133 dari Prodi Manajemen kelas A. Di sini saya akan menjelaskan suatu ringkasan yang telah saya buat berdasarkan cuplikan video G30 SPKI. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. A. Sebutkan 4 hal penting dari video tersebut. Yang pertama ada komunis atau PKI, yaitu orang yang tidak meyakini keberadaan Tuhan. Ia bersifat ateisme. Hal ini sangat bertentangan dengan negara Indonesia, yang dimana negara Indonesia ini berdasarkan agama, sesuai dengan Pancasila Sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada Presiden Soekarno dianggap menjadi presiden seumur hidup, walaupun tidak pernah dipilih oleh rakyatnya. Pada masa kepemimpinan Soekarno, juga menerapkan demokrasi terpimpin, yang artinya segala keputusan tergantung pemimpin negara atau presiden. Dan yang ketiga, ada banyak rakyat yang membenci orang Cina atau Cina komunis. Kebencian ini dikarenakan adanya fakta bahwa mereka mendominasi 80% dari ekonomi, serta banyak yang menolak untuk berintegrasi atau berasimilasi dengan orang Indonesia. Dan adanya fakta juga terkait sekitar 600.000 keturunan Cina merah tersisa, dan mereka memang mendukung PKI. Dan yang terakhir ada nomor 4, pada tanggal 30 September, pembunuhan para jenderal pun terjadi. Ada pula gadis-gadis yang diperintahkan oleh organisasi komunis yang disebut Gerwani. Setiap target pembunuhan dibawa ke kebun dekat Jakarta, atau biasa disebut lubang buaya. Para korban dibunuh, selanjutnya tubuhnya dibuang ke dalam sumur. Dan selanjutnya ada poin B, yaitu mengapa terjadi perubahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto berdasarkan video. Penyebabnya adalah Soekarno kurang tegas dalam kepemimpinannya, dan pemerintahannya pada saat itu tidak stabil, serta munculnya Orde Baru ditandai dengan terjadinya berbagai aksi yang dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat yang timbul di mana-mana. Semua aksi tersebut tuntutan itu dikenal dengan istilah Tritura, sebagai perwujudan dan keadilan, serta kesejahteraan dan kebenaran. Juga kuatnya aksi dan tuntutan rakyat menyebabkan Presiden Soekarno tidak mampu lagi menguasai negara, hingga Presiden sebagai Panglima tertinggi mengeluarkan surat perintah tanggal 11 Maret 1966 yang dikenal dengan Super Semar, yang memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat, yang ketika itu dijabat oleh Letnan Jenderal Soeharto. Yang terakhir adalah poin C, apa saja nilai atau pelajaran yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan masa kini. Yang pertama, kita sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan ketuhanan, supaya lebih menerapkan nilai ketuhanan yang Maha Esa dan menerapkan toleransi, karena agama di Indonesia sangatlah beragam. Dengan beragama, kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti PKI, yang tidak mempunyai agama atau tidak meyakini adanya Tuhan. Dengan tidak memiliki agama, mereka tidak memiliki aturan dalam hidupnya, tidak tahu mana yang benar maupun yang salah. Yang kedua, kita sebagai warga negara Indonesia, setelah melihat sejarah terjadinya G30 SPKI, harus mempertimbangkan betul dalam memilih calon pemimpin negara kita. Kita bisa menerapkannya dalam pemilihan presiden contohnya. Karena dengan adanya G30 SPKI, kita dapat menilai dan memahami bahwa jika pemerintahan gagal membangun perekonomian, maka akan terjadi krisis ekonomi. Jika krisis ekonomi sampai terjadi, maka akan terjadi pula krisis sosial. Maka dari itu, kita harus benar-benar memilih pemimpin negara yang bisa menjamin kesejahteraan negara dan rakyatnya. Dan yang ketiga, kita sebagai warga Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Salah satunya yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang artinya kita seluruh warga negara, khususnya para pejabat-pejabat, harus mampu menerapkan nilai tersebut dengan memahami bahwa perebutan kekuasaan di dalam suatu bangsa dan negara akan selalu mengundang masalah, baik itu dalam lingkup kelompok kecil maupun besar.